Kabut pagi menyelimuti lembah desa Kejayan dengan tenang namun misterius. Uap tipis berwarna keperakan menggantung di antara pepohonan, merayap perlahan di atas aliran sungai yang berliku seperti ular raksasa. Desa Kejayan terletak di kaki pegunungan tinggi yang puncaknya hampir selalu diselimuti awan. Tebing-tebing curam menjulang di sisi utara dan selatan, membentuk semacam pelindung alam yang kokoh sekaligus menimbulkan rasa terkurung. Rumah-rumah kayu berdiri rapat, beratapkan icuk dan daun rumbia. Penduduk desa hidup sederhana. Mereka bercocok tanam, berburu di hutan, dan bergantung pada alam yang kadang ramah, kadang kejam. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan cerita lama yang terus beredar dari mulut ke mulut. Diceritakan di depan perapian saat malam tiba atau di serambi rumah saat hujan turun. Cerita tentang sebuah gua tua yang tersembunyi jauh di dalam hutan lebat, gua yang konon dibangun pada masa kerajaan kuno dan menyimpan harta raja yang nilainya tak terhitung. Tetapi cerita itu selalu berakhir dengan nada yang sama. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke gua itu dan kembali hidup. Gua tersebut dikenal sebagai gua bayangan raja. Tak seorang pun tahu pasti di mana letaknya. Ada yang bilang gua itu dijaga oleh roh penjaga. Ada pula yang percaya gua itu penuh jebakan buatan manusia yang tak mungkin dilalui. Waktu berlalu, dan ketakutan membuat orang-orang berhenti mencari. Gua itu berubah menjadi legenda, lalu menjadi tabu, dan akhirnya menjadi peringatan akan keserakahan manusia. Raka tumbuh besar dengan cerita itu. Sejak kecil, ia sering duduk di samping kakeknya yang sudah renta namun bermata tajam. Sang kakek adalah orang tertua di desa, penjaga sejarah dan ingatan kolektif Kejayan. Setiap senja, mereka duduk di bangku kayu menghadap pegunungan, menyaksikan matahari perlahan tenggelam. Banyak orang mati bukan karena gua itu, kata kakeknya suatu hari. Suaranya parau namun tegas. Mereka mati karena tergesa-gesa dan karena mengira keberanian itu sama dengan nekat. Kata-kata itu tertanam kuat di benak Raka. Ia tumbuh menjadi pemuda yang pendiam, cerdas, dan penuh perhitungan. Tubuhnya kuat karena terbiasa membantu di ladang dan berburu, namun pikirannya lebih tajam dari kebanyakan pemuda seusianya. Ia sering memperhatikan simbol-simbol tua di batu sungai, memperhatikan arah angin, dan mengingat jalur hutan lebih baik daripada siapapun. Musim demi musim berlalu, dan desa Kejayan berkali-kali dilanda kesulitan. Kemarau panjang membuat panen gagal, sungai menyusut, dan persediaan makanan menipis. Raka melihat anak-anak desa kurus dan orang tua semakin lemah. Saat itulah pikirannya kembali pada legenda gua. Suatu pagi, ketika kabut masih tebal dan desa masih terlelap, Raka mengambil keputusan. Ia tidak mengumumkannya, ia hanya berpamitan kepada kakeknya. Sang kakek menatapnya lama, seolah membaca masa depan di wajah cucunya. Jika kau masuk, kata kakak itu pelan, ingat satu hal, gua itu tidak menguji ototmu, tapi pikiran dan hatimu. Raka mengangguk. Ia membawa lentera minyak, tali panjang, pedang pendek peninggalan ayahnya, kapur putih, dan bekal roti kering. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan desa dan memasuki hutan. Hutan Kejayan bukanlah hutan biasa. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, akar-akar besar melintang di tanah seperti jebakan alami, cahaya matahari sulit menembus dedaunan tebal, menciptakan suasana remang dan lembab. Suara burung, serangga, dan binatang kecil bersautan. Namun semakin dalam Raka melangkah, suara-suara itu perlahan menghilang, digantikan kesunyian yang menekan. Setelah berjam-jam berjalan, Raka menemukan sesuatu yang tidak alami. Akar pohon besar yang membentuk lengkungan sempurna. Di baliknya, terdapat celah gelap. Udara dingin dan lembab keluar dari sana, membawa aroma tanah basah dan batu tua. Inilah mulut gua itu. Raka menyalakan lentera,
Cahaya kecil berwarna kekuningan memantul di dinding batu yang kasar dan retak. Simbol-simbol kuno terukir samar, hampir terkikis oleh waktu. Setiap langkah yang ia ambil memantulkan gema panjang, seolah gua itu sendiri sedang mengawasinya. Lorong pertama bercabang 3. Di atas masing-masing cabang terukir simbol matahari, bulan, dan bintang. Raka teringat pesan kakeknya tentang bayangan matahari di kegelapan. Ia memperhatikan arah cahaya lentera dan bayangan yang jauh di dinding, lalu memilih lorong yang tampak paling gelap. Lorong itu sempit dan rendah. Air menetes dari langit-langit, membasahi bahunya. Beberapa batu besar menggantung rapuh. Di satu titik, lantai berubah menjadi batu licin dengan retakan halus. Raka berhenti, menaburkan kapur, dan menyadari beberapa retakan terhubung dengan mekanisme jebakan. Ia melangkah perlahan, napasnya tertahan. Semakin dalam, gua itu semakin kejam. Ia harus menyeberangi jurang sempit dengan batu-batu rapuh sebagai pijakan. Sebuah batu retak di bawah kakinya membuat jantungnya hampir berhenti. Dengan cepat, ia melempar tali dan menggantung. Tubuhnya terayun di atas kegelapan sebelum berhasil mencapai sisi lain. Lorong berikutnya menurun curam, lantai licin oleh air, suara tetesan dan batu jatuh menggema, menciptakan ilusi seolah ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. Raka merayap, menempelkan tubuh ke dinding, menahan rasa takut yang terus merayap di dadanya. Ruang demi ruang ia lewati. Di sebuah ruang besar, lantai penuh pola batu yang terhubung dengan panah tersembunyi. Raka menghabiskan waktu lama mengamati, menghitung langkah, bahkan merangkak di beberapa bagian. Setiap keputusan terasa seperti taruhan hidup dan mati. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang terasa seperti seumur hidup, Raka tiba di ruang bawah tanah terbesar. Cahaya redup menembus celah langit-langit, menyinari sebuah peti kayu tua di tengah ruangan. Patung raja berdiri menjulang di belakangnya, wajahnya keras dan penuh wibawa. Dinding ruangan dipenuhi ukiran sejarah, perang, pengungsian, penderitaan rakyat, dan keputusan sang raja untuk menyembunyikan harta demi melindungi generasi masa depan. Raka memahami pesan itu. Harta ini bukan hadiah, melainkan amanah. Dengan hati-hati, ia memecahkan teka-teki simbol, memutar pengungkit, dan menahan batu besar agar tidak runtuh. Waktu terasa berhenti. Akhirnya, peti itu terbuka. Di dalamnya terdapat emas kuno, koin kerajaan, dan gulungan kulit berisi catatan sejarah lengkap kerajaan lama. Raka tidak bersorak. Ia hanya menarik napas panjang, merasakan campuran lega dan beban tanggung jawab. Perjalanan keluar jauh lebih berbahaya. Tubuhnya lelah, pikirannya diuji. Beberapa jebakan hampir mencelakainya. Ia tergelincir, hampir tertusuk panah, dan hampir tertimpa batu. Namun tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Setelah hampir 1 hari penuh di dalam gua, Raka akhirnya melihat cahaya matahari. Ia keluar saat senja, tubuhnya penuh luka kecil, napasnya berat, namun matanya menyala. Raka berdiri terhuyung di ambang hutan, membiarkan cahaya senja menyentuh wajahnya. Angin pegunungan terasa berbeda sekarang. Lebih dingin, namun juga lebih ringan. Ia menoleh sekali lagi ke arah rimbunnya pepohonan yang menyembunyikan gua bayangan raja, lalu menghela napas panjang. Ia tidak merasa menang, yang ia rasakan hanyalah kewajiban yang baru saja dimulai. Perjalanan kembali ke desa tidak kalah berat. Malam turun cepat di pegunungan, kabut kembali menggulung, kali ini lebih tebal, seolah hutan ingin menelan siapapun yang lengah. Raka berjalan perlahan, mengandalkan ingatan jalur dan tanda kapur yang ia buat saat berangkat. Setiap langkah membuat ototnya berdenyut nyeri, dan bahunya terasa berat karena tas yang kini berisi harta dan gulungan sejarah. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara langkah lain. Raka berhenti seketika, memadamkan lentera, dan merunduk di balik semak. Dari balik kabut, muncul 3 sosok lelaki membawa tombak dan parang. Mereka bukan penduduk Jayan. Pakaian mereka kasar, mata mereka waspada dan lapar.
Katanya ada yang masuk hutan sejak pagi, bisik salah satu dari mereka. Kalau benar gua itu ada, kita harus ambil sebelum orang desa tahu, jawab yang lain. Raka menahan napas. Ia sadar, legenda gua itu telah menarik lebih banyak bahaya daripada yang ia perkirakan. Menunggu sampai mereka lewat terasa terlalu beresiko. Dengan hati-hati, ia melempar batu kecil ke arah berlawanan. Suara itu cukup untuk mengalihkan perhatian ketiganya. Saat mereka bergerak menjauh, Raka menyelinap di antara pepohonan. Jantungnya berdegup keras. Ia tiba di desa saat malam benar-benar turun. Api perapian menyala di beberapa rumah, dan suara batuk orang tua terdengar di kejauhan. Raka langsung menuju rumah kakeknya. Pintu kayu tua itu terbuka perlahan, dan sepasang mata keriput menatapnya dengan lega yang nyaris tak tersembunyi. "Kau kembali," kata sang kakek lirih. Raka berlutut dan meletakkan tasnya. Ia membuka sebagian isinya, cukup untuk menunjukkan kebenaran tanpa memamerkan berlebihan. Kakeknya terdiam lama, lalu menutup mata, seolah bersyukur dan berdoa dalam hati. "Kau sudah membuka pintu yang lama terkunci," ujar sang kakek. "Sekarang kau harus memastikan pintu itu tidak menjadi sumber petaka." Keesokan harinya, para tetua desa dikumpulkan. Raka menceritakan semuanya tentang gua, jebakan, dan pesan sang raja. Tidak ada sorak-sorai, yang ada hanyalah keheningan penuh pertimbangan. Setelah perdebatan panjang, mereka sepakat harta itu bukan milik satu orang dan tidak boleh diumumkan keluar desa. Emas dan koin digunakan sedikit demi sedikit untuk membeli benih, ternak, dan peralatan dari desa lain melalui perantara terpercaya. Gulungan sejarah disalin dan disimpan, menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Desa Kejayan perlahan bangkit. Sungai kembali dialirkan dengan saluran baru, ladang diperluas, dan lubung desa diisi bersama. Namun kabar tetap menyebar, meski samar. Orang-orang asing mulai terlihat di sekitar hutan. Beberapa berpura-pura sebagai pedagang, beberapa lainnya tidak menyembunyikan niatnya. Raka menyadari bahwa bahaya belum berlalu. Suatu malam, ia kembali duduk bersama kakeknya di bangku kayu menghadap pegunungan. "Legenda tidak pernah benar-benar mati," kata sang kakek. "Ia hanya menunggu orang yang salah atau orang yang tepat. Aku tidak ingin desa ini hancur karena keserakahan," jawab Raka. "Karena itu," lanjut kakeknya, "kau harus menjadi penjaga cerita ini, bukan hanya penjaga harta." Sejak malam itu, Raka melatih pemuda-pemuda desa. Ia mengajarkan mereka membaca tanda alam, mengenali jalur hutan, dan memahami bahwa kekuatan tanpa pikiran hanyalah jalan menuju kematian. Gua Bayangan Raja kembali disamarkan, jalurnya diubah, dan tanda-tanda lama dihapus oleh waktu dan tangan manusia yang berhati-hati. Tahun-tahun berlalu, Kejayan tumbuh menjadi desa yang makmur namun tetap tertutup. Anak-anak mendengar legenda gua seperti Raka dulu mendengarnya, sebagai peringatan, bukan undangan. Raka sendiri jarang bicara tentang apa yang ia alami. Bekas luka di tubuhnya menjadi pengingat yang cukup. Suatu pagi, saat kabut kembali menyelimuti lembah, Raka berdiri di tepi desa, memandangi pegunungan. Ia tahu suatu hari nanti, mungkin akan ada orang lain yang mencoba mencari gua itu. Dunia selalu dipenuhi mereka yang tergoda oleh cerita lama. Namun selama Kejayan berdiri, selama ingatan dijaga, dan selama ada orang yang memilih berpikir sebelum melangkah, Gua Bayangan Raja akan tetap menjadi apa seharusnya, sebuah ujian, bukan janji.